Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali berjumpa melalui video pembelajaran ini. Kali ini kita akan mencoba untuk membedah bagaimana kedudukan pendidik dalam pandangan Islam atau dalam perspektif pendidikan Islam, begitu ya. Nah, karena kedudukan pendidik dalam proses pendidikan, khususnya dalam pendidikan Islam, itu merupakan sesuatu hal yang memiliki faktor besar, yang menjadi faktor besar dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pendidikan, gitu ya. Nah, sehingga perlu kita paham bagaimana pendidik itu ya statusnya, kemudian juga tugas perannya seperti apa dalam pendidikan Islam, itu kita akan bedah. Baik. Nah, pertama kita perlu pahami dulu apa itu pendidik ya, sehingga nanti dalam kelanjutannya kita bisa paham di mana posisi pendidik itu dalam, khususnya dalam proses pendidikan Islam, begitu ya. Bahwa pendidik merupakan sosok yang paling bertanggung jawab dalam upaya membina dan juga mengarahkan orang lain menuju kematangan atau kedewasaan, ya, melalui proses pemenuhan kebutuhan pengetahuan, adab, dan keterampilan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa guru ataupun pendidik ya, maksud saya, pendidik ini merupakan sosok yang dinilai bertanggung jawab dalam membina dan juga mengarahkan orang lain. Dalam hal ini orang lain tentu yang dimaksud adalah peserta didik ya, peserta didik. Karena kita sudah belajar sebelumnya bagaimana proses belajar dalam pendidikan Islam. Nah, di sini kita sangat berhubungan tentu saja dalam proses belajar itu ada keterlibatan orang lain. Nah, dalam hal ini pendidiklah yang dimaksud dalam keterlibatan orang lain itu. Nah, sehingga dari proses pendidikan, dari proses pembelajaran yang berlangsung itu terjadi interaksi, yang mana interaksi itu harus membawa orang lain atau dalam hal ini peserta didik menuju proses kematangan atau kedewasaan ya. Dan kematangan dan kedewasaan ini bisa dicapai melalui proses yang panjang, begitu ya. Dalam hal ini tentu saja dipenuhi segala kebutuhan-kebutuhan dan pengembangan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik, begitu. Nah, cakupannya ya sangat luas sebetulnya ya, dan di sini bisa dirinci ke dalam beberapa hal ya. Di sini ada pengetahuan dalam hal knowledge, gitu ya, keilmuan, pemahaman, begitu ya. Kemudian adab, akhlak, sikap, gitu. Kemudian etika lah, begitu ya. Dan juga tentu saja keterampilan yang berhubungan dengan skills, begitu ya. Kemudian dalam konsep pendidikan Islam terdapat beberapa term yang menunjukkan atau yang merujuk pada pendidik, gitu ya, sosok pendidik. Nah, ada di antaranya kita sering mendengar kata muallim, gitu ya. Muallim ini biasanya merujuknya kepada pengajar, muallim itu ya, muallim. Nah, seperti misalnya firman Allah di dalam surat Al-Baqarah itu ada ketika menceritakan bagaimana Nabi Adam diajarkan berbagai ilmu pengetahuan sehingga Nabi Adam ini memiliki kapasitas untuk menjadi seorang khalifah. Nah, di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, di situ dikatakan wa 'allama. Nah, wa 'allama ini proses penanaman ilmu pengetahuan ya. Sehingga orang yang atau sosok yang melakukan proses 'allama ya, pemaparan pengetahuan itu disebut sebagai muallim ini ya. Kemudian kita juga sering juga mendengar kata murabbi ya. Murabbi ini, atau ya sebetulnya kalau terjemahan secara bahasanya ya, murabbi ini adalah yang merawat atau yang memelihara, atau sederhananya juga bisa dimaknai sebagai yang mendidik lah, gitu ya. Nah, ini juga di Al-Qur'an disebutkan. Misalnya di dalam surat Al-Fatihah ada kata atau ada ayat yang
dituliskan atau yang tertulis di dalam Al-Quran itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin di dalam surat Al-Fatihah. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu artinya ya memang terjemahannya itu Rabbil Alamin adalah Tuhan semesta alam. Tapi kata Rabbun ini juga bisa dimaknai sebagai pemelihara alam. Rabbul Alamin itu memelihara alam. Nah, maka memelihara alam ini termasuk dalam konteks pendidikan gitu ya, memberikan pembiasaan ya, merawat, menyayangi ya, memberikan pengetahuan dan juga mencontohkan adab, itu namanya murabbi ya, murabbi. Atau di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Isra juga ada ketika itu salah satu ayat untuk birrul walidain sebetulnya ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di situ dikatakan wa qur rabbirhamhuma. Kata-kata Rabb itu juga berarti mendidik. Jadi ketika kita itu diperintahkan kepada Allah berdoa begitu ya. Berdoa kepada Allah, doa orang tua gitu kan. Allah Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli wali walidayya, maksudnya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, di situ kita meminta kepada Allah, ya Allah didiklah kami, ya, sayangilah kami, sebagaimana mereka orang tua kita menyayangi kami, mendidik kami sewaktu kecil. Jadi Rabb itu yaitu mendidik, menyayangi, memberikan kasih sayang, memberikan contoh, memberikan ilmu pengetahuan. Nah itu murabbi, ya, tugas-tugas atau pengertian dasar murabbi. Kemudian ada juga mudarris. Ya, mudarris ini hampir mirip dengan muallim ya, orang yang mengajarkan artinya. Mudarris itu orang yang mengajarkan. Mudarris ini dalam konteks ini transfer of knowledge di sini. Nah, kita sebelumnya pernah membahas tentang transfer of knowledge gitu ya. Nah, di sini dalam proses pembelajaran lah mudarris ini berperan gitu. Nah, transfer of knowledge-nya. Kemudian ada juga dikenal sebagai sosok mursyid ya, pendidik itu mursyid. Mursyid itu artinya adalah orang yang mengarahkan, ya, menunjukkan. Ya, kemudian juga bisa dibilang menyelamatkan juga bisa. Orang yang menyelamatkan maksudnya membawa atau menunjukkan kita arah yang benar. Maka dia ketika berhasil seseorang itu menuju ke tempat sesuatu tujuan yang menuju tempat yang dia tuju gitu ya, karena arah petunjuk ya dari orang yang mengetahui, maka dia akan selamat. Nah mursyid inilah ya, orang yang bisa dimaknai tadi memberikan petunjuk, juga orang yang menyelamatkan gitu. Nah jadi banyak ya term-term yang digunakan untuk menggambarkan sosok pendidik. Tadi ada muallim, murabbi, mudarris, mursyid. Bahkan di dalam beberapa pendapat juga ada yang sampai menggunakan kata muzaki juga. Muzaki itu orang yang cerdas ya. Nah itu orang yang cerdas itu bisa dikatakan sebagai pendidik gitu. Muzaki, zaka berasal dari kata zakaun itu kan cerdas, maka muzaki adalah orang yang cerdas atau orang yang mencerdaskan, bisa juga orang yang mencerdaskan. Nah itu pendidik ya, muzaki bisa kita tambahkan muzaki pakai hamzah ya, muzaki. Kalau dalam kearifan lokalnya di dalam tradisi keislaman di Indonesia gitu ya, ini juga kita kenal berbagai istilah nih. Selain ustadz misalnya ya, ustadz, guru, ada juga misalnya ajengan, kiai, atau tuan guru gitu ya. Di daerah Nusa Tenggara Barat biasanya tuan guru. Banyak istilah ya yang menggambarkan sosok pendidik dalam perspektif pendidikan Islam, dalam perspektif pendidikan Islam di Indonesia gitu ya, banyak. Dan ini mengacu pada sosok yang sama ya, kembali ini
muallim, murabi, mudaris, mursyid, muzaki, kemudian ustadz, tuan guru, ajengan, kiai, merujuk kepada sosok yang sama, ya, pendidik gitu. Nah, jadi ini hanya penggunaan istilah saja yang berbeda, tetapi maknanya semua ini ya pendidik. Artinya orang atau sosok yang memiliki peran penting dalam proses pematangan dan kedewasaan seseorang atau peserta didik begitu ya, melalui proses-proses panjang. Nah, prosesnya ya proses pendidikan, proses pembelajaran, ya, proses takdib juga dulu itu sudah selesai kita bahas. Kemudian bagaimana sebetulnya kedudukan pendidik itu dalam proses pembelajaran, dalam proses pendidikan, ya. Nah, kehadiran pendidik itu merupakan suatu keniscayaan atau sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dalam proses pendidikan. Nah, karena tidak mungkin proses pendidikan, ya, itu bisa berlangsung, bisa mencapai tujuan pendidikan kalau tidak disertai dengan peran serta pendidik, ya. Maka ini menjadi sesuatu yang disebut sebagai syarat, ya, syarat dalam proses pembelajaran ataupun proses pendidikan itu guru itu harus ada, gitu. Maka menjadi faktor yang sangat menentukan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tadi itu. Nah, sehingga wajib hukumnya kalau tadi itu karena dijadikan sebagai syarat, maka kehadirannya itu atau keberadaan pendidik ataupun guru itu hukumnya menjadi wajib. Wajib dalam perspektif Islam pun seseorang yang mengetahui sesuatu hal, ya, dia harus menyampaikan pengetahuannya gitu, jangan menyembunyikan. Dilaknat dalam satu keterangan, Allah itu melaknat orang-orang yang mengetahui satu ilmu begitu ya, tapi dia tidak mau menyampaikan ilmu itu, dilaknat oleh Allah. Nah, maka dikatakan juga dalam hadis lain itu bahwa manusia yang terbaik itu adalah sosok yang mau mengajar, gitu ya. Banyak redaksinya itu. Salah satunya adalah khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Ini dalam perspektif pendidikan Islam jelas. Man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Ya. Nah, tadi kita sempat singgung muallim ya. Nah, wa 'allamah ini adalah proses mengajarkan ilmu. Mengajarkan dalam konteks hadis tadi mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'al qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi ketika kita sudah belajar, ini seperti apa yang disebut sebagai efek domino gitu ya. Ketika orang itu belajar, kemudian paham dari apa yang dia pelajari itu, maka dia wajib untuk mengajarkan kepada orang lain. Jadi efek domino ini efek berantai gitu ya, efek berantai. Maka proses pendidikan, proses pembelajaran itu adalah proses yang berlangsung saling berhubungan, ya. Maka dalam konteks hadis ini wa'allamah ini ya mengajarkan ilmu pengetahuan, mengajarkan Al-Qur'an itu menjadi sesuatu hal yang wajib kemudian gitu ya. Orang yang tahu tentang keilmuan tertentu atau pada umumnya begitu ya, keilmuan pada umumnya, maka dia harus menyampaikan apa yang dia ketahui itu. Karena ketika sesuatu ilmu itu disembunyikan, maka akan tidak terjadi kesinambungan. Ilmu itu kemudian akan terputus. Nah, ini yang mengakibatkan ilmu yang seharusnya dimiliki kemudian kualitasnya berkurang atau bahkan menjadi hilang satu disiplin ilmu tertentu. Itu yang berbahaya, gitu ya. Maka wajib tadi. Jadi bukan hanya dalam proses belajarnya saja, tetapi dalam menyampaikan pembelajaran juga menjadi sesuatu yang wajib, terutama kaitannya dengan peran sebagai pendidik gitu ya. Kalau sudah berperan sebagai pendidik ya wajib menyampaikan apa yang dia ketahui gitu. Ya seperti itu, karena kedudukan seorang guru itu juga bahkan tadi saya sampaikan menjadi syarat dalam proses pendidikan dan pembelajaran gitu ya. Itu juga pernah disampaikan gitu ya oleh Sayyidina Ali, dan kemudian juga dicatatkan dalam beberapa kitab, diantaranya kitab Ta'limul Muta'allim. Di situ dikatakan ada 6 syarat bagi orang yang mau belajar, ya.
ditulis melalui syair gitu. Ala lan tanalul ilma illa bisittatin. Saumbika an majmu'iha bibayanin. Nah, jadi ada 6 syarat dalam upaya seseorang itu mau menguasai ilmu atau mau mempelajari ilmu. Apa syaratnya? Yang pertama zakain. Zakain itu cerdas, ya. Wahirsin, wastibarin. Wahirsin itu semangat, ya. Wastibarin itu sabar. Wabulgotin, bekal. Wa irsyadi ustazin. Nah, kemudian petunjuk dari guru. Jadi petunjuk dari guru ini menjadi sesuatu yang wajib, ya, sesuatu yang menjadi syarat bagi atau dalam proses pendidikan. Wa irsyadi ustazin itu petunjuk guru, ya. Wa irsyadi ustazin, petunjuk guru itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting menentukan kesuksesan dalam proses pendidikan. Kalau guru tidak memberikan petunjuk-petunjuknya, maka sulit bagi seorang peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini maka guru berperan untuk menjadi mursyid tadi itu, ya, dalam hal ini wa irsyadi ustazin. Jadi di sini irsyad itu, ya, dia memberikan petunjuk gitu, ya. Seorang guru memberikan petunjuk itu namanya irsyad. Jadi penting, ya, guru itu menjadi sosok yang sangat penting. Kedudukannya tidak bisa dihindarkan dalam proses pendidikan. Terlebih dalam tradisi keilmuan dalam pendidikan Islam begitu, ya. Sanad, ya, istilah sanad itu atau ketersambungan kita kepada guru-guru di atas sampai kepada Rasulullah itu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ilmu yang kita miliki atau yang kita kuasai atau yang kita pelajari itu memang betul-betul ilmu yang diajarkan oleh guru-gurunya, oleh para ustadz-ustadznya, sampai pada akhirnya bertemu dengan Rasulullah sanad itu, gitu, ya. Maka dalam tradisi keilmuan di pesantren misalnya begitu, ya, sanad itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Misalnya seorang santri atau seorang murid, seorang peserta didik gitu, ya, belajar kepada gurunya belajar dari gurunya lagi sampai kepada Rasulullah. Dan itu tradisi keislaman di pesantren biasanya atau di kalangan Islam yang itu harus terjaga. Karena jangan sampai ketika seseorang itu menguasai atau mengamalkan satu ilmu tapi tidak jelas siapa gurunya, sehingga diragukan, ini betul nggak ilmunya ini didapatkan dari sosok yang memang itu memiliki kapasitas gitu, ya. Jangan-jangan ketika dia memahami suatu hal atau mengamalkan suatu hal itu tidak berdasarkan keilmuan yang jelas, tidak didapatkan dari sosok guru, hanya berdasarkan apa yang dia pahami dengan akalnya sendiri saja. Nah, ini menjadi berbahaya dalam satu keterangan atau dalam bahkan banyak sih keterangan-keterangan yang mengatakan bahwa siapa orang yang mempelajari satu ilmu tanpa ada guru, maka gurunya itu adalah setan gitu, ya. Banyak itu keterangan-keterangan begitu. Misalnya ada dalam teksnya, ya, dalam teksnya itu malam yakul lahu syaikhun fa syaikhuhu syaiton, ya. Kita tulis supaya jelas. Malam yakul lahu syaikhun fa syaikhuhu syaiton. Barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya itu adalah setan. Ini keras sekali ungkapan-ungkapan ini. Ini menandakan betapa pentingnya keberadaan guru. Jadi guru bukan hanya sekedar
formalitas begitu ya, bukan hanya sekedar formalitas. Guru itu menjadi penentu mengarahkan muridnya seperti apa. Kalau gurunya mengajarkan kebaikan, maka si peserta didiknya itu akan menjadi orang yang baik, kira-kira begitu ya. Maka itu ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa yang diajarkan guru, murid itu bukan hanya sekedar meniru, tapi kemudian akan lebih daripada itu ya. Ketika mengajarkan kebaikan, maka akan melakukan kebaikan itu sekaligus membalas kebaikannya. Nah, begitupun ketika guru mengajarkan keburukan, maka keburukan itulah yang juga akan diamalkan oleh peserta didik itu atau oleh muridnya gitu ya. Jadi penting, malam yakul lahu syekhun fa syekhu syaitan, itu menjadi sesuatu hal yang perlu dipegang teguh. Bukan berarti kita tidak bisa belajar mandiri dalam era modern seperti sekarang ini kan. Belajar mandiri itu menjadi istilah yang sangat atau menjadi perilaku yang sangat biasa begitu ya. Belajar dari buku, belajar dari internet. Saya pernah sampaikan dalam video lain, ketika kita belajar sendiri dalam tanda petik sendiri melalui buku, sebetulnya kita belajar kepada orang yang menulis buku itu. Gitu ya. Ketika kita belajar sendiri melalui internet, sesungguhnya kita belajar kepada orang yang membuat konten dari internet itu. Ya, jadi tetap saja yang katanya kita belajar sendiri pun kita sebetulnya berguru kepada orang yang, kalau dalam konteks buku ya kepada orang yang menulis, kalau dalam konteks misalnya di internet ya kita belajar kepada orang yang membuat konten di internet itu. Begitu. Jadi jangan sampai kita belajar sendiri mengambil satu keilmuan dan kesimpulan berdasarkan akal liar kita. Nah, itu berbahaya. Dalam keterangan ini setan lah yang akan menjadi gurunya itu. Apalagi belajar keislaman, nggak bisa kita menggunakan akal semata gitu ya. Harus berdasarkan nas, dan nas itu harus diajarkan oleh guru ya. Nggak bisa kita itu nggak bisa, misalnya nggak bisa memahami dan mempraktekkan sholat kalau kita tidak punya guru. Karena Rasul dulu mengajarkan kan, Rasul mengajarkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kemudian sahabat menceritakan riwayat-riwayat bagaimana salatnya Rasul. Kemudian sampai kepada tabi'in, sampai juga kepada tabi'in, sampai kepada ulama. Ulama juga mengajarkan kepada para murid-muridnya sampai kepada kita. Sehingga kita kenal ada rukun salat, ada sunnah-sunnah salat. Ada yang membatalkan salat, kan begitu. Di Al-Qur'an keterangan untuk atau perintah untuk sholat ya hanya sekedar aqimus sholat, sholatlah kalian, dirikanlah sholat. Tetapi rincian bagaimana sholat itu dilakukan itu tidak ada di dalam Al-Quran ya. Rinciannya tidak ada di dalam Al-Quran. Maka guru lah yang kemudian mengajarkan. Siapa gurunya? Rasulullah yang pertama mengajarkan kepada para sahabatnya, yang juga tentu saja Rasulullah diajarkan oleh Allah. Jadi ada maha guru ya, maha guru itu Allah. Kemudian guru utama itu Rasulullah. Allah mengajarkan kepada Rasul, Rasul mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan pada murid-muridnya, sampailah kepada kita. Yang itu. Jadi runutan itu menandakan bahwa proses belajar itu memang harus ada guru. Gitu. Nah, dalam keterangan lain misalnya ada juga yang dikatakan malam yakul lahu ustaz fa imamuhu syaitan. Barang siapa yang tidak memiliki guru maka imamnya adalah setan. Itu hampir serupa dengan yang ini ya. Jadi guru itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses pendidikan, dalam proses pembelajaran. Kemudian guru itu dalam ini kita berbicara poin kedudukannya. Ketika proses pembelajaran menjadi sesuatu hal yang tadi saya sampaikan sangat menentukan, karena dalam unsur-unsur yang terkandung, yang terdapat dalam proses pembelajaran atau dalam proses pendidikan itu kan banyak ya unsur-unsurnya. Dalam proses pendidikan itu ada pendekatan, ada metode, ada strategi, ada media, ada model ya. Dan itu tidak akan bisa terlaksana, tidak akan bisa berjalan berbagai unsur-unsur yang terdapat dalam proses pembelajaran dan pendidikan itu kalau tidak ada gurunya. Itu ada misalnya
metode yang sangat dianggap sangat cocok misalnya begitu ya. Satu metode yang dianggap sangat cocok tapi tidak ada guru, atau ada guru tapi menjalankan metode itu nggak bisa, guru itu kompetensinya rendah. Maka menjadi sesuatu hal yang menyebabkan kegagalan, pada akhirnya failure dalam proses pendidikan itu, dalam proses pembelajaran juga. Jadi saya sampaikan ini satu keterangan yang sangat menarik dalam konteks pembelajaran ya, dalam konteks prosesnya, dalam proses pembelajaran atau pendidikan gitu ya, bahwa ada apa namanya, lupa saya jadinya, al-maddatu muhimmatun walakinna at-tariqa ahammu minal maddah. Nah, kemudian at-tariqatu muhimmatun walakinnal mudarrisu ahammu minat tariqah. Kemudian al-mudarrisu muhimun walakinna ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Nah, ini menarik menurut saya. Kita pahami dulu ya. Al-maddatu muhimmatun walakinna tariqatu ahammu minal maddah. Al-maddah itu bisa kita maknai sebagai apa yang ingin dicapai atau tujuan lah, simpelnya begitu ya. Tujuan itu penting gitu ya. Al-maddatu muhimmatun walakinna tariqatu ahammu minal maddah. Tetapi metode ya, tariqah itu metode, itu lebih penting daripada tujuan itu sendiri. Ini maksudnya dalam proses pembelajarannya, dalam proses pendidikannya ya, bukan dalam sistemiknya, tapi dalam proses pembelajarannya. Jadi kalau dalam proses belajar itu kita harus punya tujuan kan gitu ya. Tapi dalam mencapai tujuan itu kita nggak bisa langsung melompat begitu ya mencapai tujuan itu. Tapi harus ada thoriqoh atau metode. Maka dalam proses belajarnya, sekali lagi, atau dalam proses pendidikannya, metode itu lebih penting ya, atau harus didahulukan dalam dibandingkan dengan tujuannya. Karena thoriqoh itulah yang akan menjembatani peserta didik menuju tujuan gitu. Nah, kemudian at-thariqatu muhimmatun walakinnal mudarrisu ahammu minat thariqah. Metode itu juga penting, walakinnal mudarrisu ahammu minat thariqah, akan tetapi guru ya, sosok guru itu lebih penting daripada metode. Jadi metodenya secanggih apapun, sehebat apapun, ya dikatakan yang paling modern sekalipun, itu tidak akan bisa dilaksanakan metode itu, tidak akan bisa dijalankan metode itu kalau tidak ada guru, atau kalau tidak dengan guru yang memiliki kompetensi, kalau tidak dengan guru yang memiliki kemampuan untuk menjalankan thariqoh itu. Nah, seumpama mobil ada mobil untuk digunakan supaya mudah mencapai tujuan gitu kan, tapi nggak ada orang yang bisa mengendarai mobilnya, nggak ada supirnya, nggak bisa digunakan metode itu atau mobil itu, nggak bisa. Atau ada orang yang bisa tapi ugal-ugalan gitu pakai mobilnya, bahaya. Maka mudarris ini menjadi sosok yang lebih penting dari sekedar thariqoh tadi itu, gitu ya. Nah, sementara itu ada dilanjutkan dalam keterangan ini, al-mudarrisu muhimmun, sosok guru itu penting. Walakinna ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Akan tetapi ruh dari guru itu lebih penting, jauh lebih penting daripada sosok gurunya. Nah, inilah yang membedakan bagaimana konsep guru, konsep pendidik dalam perspektif pendidikan Islam dengan pendidikan pada umumnya. Di sini ada perbedaan antara ruhul mudarris dengan sosok mudarrisnya. Jadi
Menjadi guru itu bukan hanya sekedar sosok yang tadi yang saya bilang hanya sekedar formalitas, mengajarkan satu keilmuan, bukan. Ruhul mudarris penting, jauh lebih penting daripada sosok itu sendiri. Apa ruhul mudarris itu? Jiwa keguruannya, bagaimana dia bukan hanya sekedar menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran, menyampaikan keilmuan, tetapi juga menyampaikan atau memberikan contoh, menjadi teladan, mendoakan murid-muridnya. Ya. Kemudian juga menjadi sosok yang dicintai dan juga sekaligus mencintai murid ya, mencintai muridnya dan juga mencintai orang-orang lain. Itu. Sehingga ruhul mudarris ini yang dalam tradisi ta'zimnya seorang murid kepada guru dalam pendidikan Islam di pesantren-pesantren misalnya begitu ya, betapa dimuliakannya seorang guru itu ya. Ada di dalam kitab-kitab adab dalam proses pembelajaran gitu ya, adab guru, ada adab murid juga kan. Itu bahkan dikatakan dalam proses belajar ya, ini konteksnya dalam proses belajar, guru itu harus lebih diutamakan daripada orang tua dalam proses belajar, karena tentu saja guru juga akan mengajarkan muridnya itu untuk berbakti kepada orang tuanya gitu, akan memberikan keilmuan supaya si muridnya itu menjadi sosok yang juga bisa berbuat baik kepada orang lain dan juga orang tuanya gitu. Itu jadi ruhul mudarris itu yang sangat penting dalam proses pembelajaran ya, dalam proses pendidikan. Saya kira menjadi sesuatu hal yang biasa dalam kalangan pesantren, misalnya di lingkungan pesantren itu ketika guru atau ustadz atau kiainya lewat, nggak berani itu santrinya mendahului ya. Jadi santrinya itu hanya menunduk saja ketika mau menghadap dengan merangkak gitu kan. Ketika berpamitan itu tidak boleh membelakangi jalannya, bukan jalan, merangkak mundur gitu kan. Itu banyak. Ketika berbicara atau ketika berhadapan tidak berani menatap mata dan wajah gurunya. Ya, kalau wajah sih boleh ya, menatap mata itu yang karena dianggap mengurangi nilai-nilai ta'zim gitu ya, mengurangi keagungan terhadap guru itu. Nah ini itu sebetulnya dalam rangka mempertegas bahwa ruhul mudarris itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Ketika bertemu misalnya mencium tangan, bahkan sampai ada beberapa yang sampai bolak-balik gitu, itu tanda cintanya murid kepada guru itu begitu, karena gurunya memiliki ruh mudarris yang sangat tinggi lah gitu ya. Nah jadi kalau ditanya kedudukan guru dalam proses pembelajaran dan pendidikan itu tidak bisa dihindarkan, sangat niscaya lah gitu ya. Kemudian kaitannya dengan tugas pendidik ya, pendidik itu memiliki peran yang sangat penting, tadi sudah jelas gitu ya. Nah sekarang tugasnya apa sih? Tugas guru itu tugasnya sangat berat dan banyak sebetulnya kalau mau dirinci begitu ya. Tapi dibalik beratnya tugas itu ya justru karena beratnya tugas itu kemudian guru memiliki kedudukan yang sangat mulia, dimuliakan guru itu ya. Apa tugas-tugasnya secara umum ini dirinci menjadi 3 hal. Ini saya rujuk dari bukunya Profesor Ramayulis ya, Ilmu Pendidikan Islam. Yang pertama, guru itu sebagai pendidik ya, maksud saya pendidik itu sebagai pengajar ya, ini sifatnya instruksional. Ya pengajar yang menyampaikan ilmu, transfer of knowledge gitu, itu instruksional yang memang tugasnya dalam proses mengajar gitu ya. Nah, dalam proses pembelajaran itu ya sebagai pengajar instruksional. Kemudian sebagai educator atau seorang pendidik sebagai pendidik gitu istilahnya, pendidik sebagai pendidik. Ini lebih umum lagi, mengajarkan, bukan hanya sekadar mengajarkan ilmu ya, bukan hanya sekadar memberitahu pengetahuan tertentu, tetapi juga memberikan pengetahuan kaitannya dengan adab,
menjadi fasilitator, pelatih gitu ya, pelatih dalam sikap, dalam keahlian itu ada ya. Maka itulah yang disebut dengan educator, pendidik. Nah, jadi pendidik sebagai pendidik. Nah, kemudian ini juga di dalam konteks ini ya, sebagai pendidik itu Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, bahwa Allah atau Tuhanku telah mendidik aku, maka dialah sebaik-baiknya pendidik. Nah, ketika dikatakan seperti itu berarti sosok pendidik itu harus terinspirasi dari siapa yang menjadi pendidik di atas pendidik gitu ya, maha guru lah gitu ya. Maka kita perlu lihat bagaimana Allah mendidik para nabi, para rasul ya. Seperti tadi misalnya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah mengajarkan segala sesuatu kepada Adam gitu ya. Dan Allah juga mendidik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, fa ahsana ta'dibi. Itu yang pendidik yang paling baik itu ya Allah. Maka ketika kita menjadi pendidik, kita harus terinspirasi dari cara Allah mendidik makhluk gitu ya. Kemudian di dalam surat Al-Alaq juga dikatakan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan manusia itu dari apa yang tidak diketahui kemudian menjadi satu pengetahuan. Ya. Maka nilai-nilai yang terdapat dalam peran Allah sebagai pendidik itu kita perlu tiru gitu ya. Misalnya tidak menyembunyikan apa yang kita ketahui, sampaikan. Karena tadi wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, semuanya disampaikan. Ya. Kemudian juga Allah itu kan maha sabar ya. Allah itu sabar menghadapi makhluk semacam kita ini yang banyak dosa. Kalau Allah nggak sabar udah dibinasakan kita sejak dulu. Ya, tapi Allah sabar. Nah, jadi guru itu harus sabar. Tadi ruh mudarrisnya itu diantaranya ya sabar menurut saya. Ya. Menghadapi murid yang berbagai macam karakternya itu. Kalau nggak sabar bagaimana bisa sukses itu? Proses pendidikan. Harus sabar. Dan macam-macam gitu ya, banyak sekali. Nah, kemudian kita persingkat ya. Ada juga peran atau tugas pendidik sebagai pemimpin atau manajerial. Jadi guru itu punya peran itu, pendidik ya punya peran pemimpin. Ya, sehingga jiwa kepemimpinan, leadership dalam proses pendidikan itu perlu dimiliki oleh seorang pendidik. Bagaimana pendidikan itu berjalan sebagaimana apa yang diharapkan, maka itu tidak akan bisa tercapai kalau tidak memiliki leadership di dalam jiwa pemimpin itu. Dan ini kaitannya dengan ruhul mudarris tadi. Kira-kira kalau bisa disimpulkan, ya ruhul mudarris itu ya ini. Ya. Bukan hanya sekedar mengajar saja, tapi juga pendidik dan juga memimpin. Itu karena guru itu sosok yang diikuti, maka pengikut itu kan dalam kaidahnya at-tabi'u tabi'un. Pengikut itu ya mengikuti. Nah, dalam konteks pendidik, ya pendidik itu sosok yang diikuti karena dia adalah pemimpin. Maka apa yang keluar dari mulutnya, apa yang dilakukan oleh fisiknya, maka itu akan diikuti oleh siswa-siswanya atau oleh murid-muridnya itu. Maka setiap apa yang keluar dari guru itu haruslah kata-kata yang baik. Apa yang dilakukan oleh guru haruslah hal-hal yang baik. Apa yang ditinggalkan oleh guru adalah jejak-jejak kebaikan. Maka itulah kunci bagaimana proses pendidikan yang dilakukan oleh Allah kepada Rasul, oleh Rasul kepada para sahabat, sampai kepada kita semua, itu adalah nilai-nilai kebaikan. Kalau kita bicara substansi dari proses pendidikan itu kan internalisasi nilai-nilai. Tidaklah menjadi sesuatu kebaikan kalau yang ditanamkan itu bukan kebaikan. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan juga kan begitu. Barang siapa yang menanam keburukan, maka yang dituai juga adalah keburukan. Nah, kira-kira itu ya. Demikian, mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala atensinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.